Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Sayyidil awwalin wal akhirin Syafi'il mudhanibin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para teman-teman kami santri yang juga dihormati oleh Allah, yang juga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga alhamdulillah kami puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kesehatan terhadap kami dan juga para teman-teman kami, khususnya teman-teman SAS Santri Al-Mukri As-Salafi, dan juga alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita masih bisa bertemu di channel kami SAS Santri Al-Mukri As-Salafi, dan insyaallah di kesempatan kali ini kami mendatangkan narasumber yang insyaallah akan membahas tentang seputar apa-apa yang ada pada malam hari raya dan apa-apa yang ada pada hari raya yang insya Allah sebentar lagi kita akan sampai pada hari raya tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Puasanya lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar. Ya, dari tanggal 1 insya Allah kita sudah tanggal 28 Ustaz sekarang. 29 ya. Ya. Kami di sini sengaja menghadirkan antum dalam seputar tanya jawab ilmiah Ustaz yang berisikan tentang masalah sesuatu yang ada pada hari raya dan juga malam hari raya Ustaz. Kayak ibadah-ibadah. Iya, di dalam hari raya ini Ustaz. Pertama yang kami ingin tanyakan kepada di samping saya ini yang mulia Ustadz Bisul Labib yang merupakan juga tim kajian dari hukum-hukum fikih dalam channel kami yang kami sengaja hadirkan. Pertama Ustadz yang kami akan utarakan pada sampean tentang masalah apa pekerjaan-pekerjaan, anjuran-anjuran yang ada dalam hari raya Idul Fitri atau malam hari raya Idul Fitri Ustaz. Jadi kesunahan-kesunahan yang ada pada malam Idul Fitri dan juga hari raya dan juga di paginya itu ya banyak. Sebenarnya banyak orang tahu sebenarnya. Seperti membaca takbir, banyak baca Allahu Akbar, terus ya sholat Id, sholat Id untuk sholat Id dan menghidupkan malam sholat Id tersebut itu. Jadi beliau mengulas bahwasanya kesunahan dalam malam hari raya dan juga di hari rayanya banyak diantaranya ada takbir. Lantas Ustadz mengenai tentang masalah takbir, kami ingin mengetahui sejauh mana keilmuan dalam masalah takbir, ilmu-ilmu yang ada dalam masalah takbir, mulai dari waktunya ya dan semacamnya Ustaz. Pertama kali waktunya ya. Jadi sebenarnya begini, takbir di malam hari raya Idul Fitri itu disunahkan untuk membaca takbir, membaca Allah Akbar. Waktunya itu tadi disunahkan mulai dari terbenamnya matahari dari maghrib sampai imam mau memulai sholat idnya itu. Jadi kesunatannya itu mulai dari maghrib sampai imam mau mulai sholat id. Nah, kalau seperti orang-orang yang setelah sholat id masih takbir itu salah ya. Karena yang ada di sholat id itu hanyalah takbir mursal itu ya. Takbir mursal. Kalau di Idul Adha itu ada takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal itu kesunatan kesunatan membaca takbirnya, membaca Allah Akbarnya itu tidak dikoyakkan dengan waktu setelah sholat. Jadi kapan saja, intinya di dalam waktu tersebut disunahkan baca takbir, baca Allah Akbar. Nah, kalau takbir muqayyad itu mulai dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, subuhnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai
asalnya 13 tanggal 13 bulan Dzulhijjah, Oh, hari iya. tasyrik Iya. hari ya kan. Jadi kalau itu namanya takbir muqayyad. Iya. Tak dinamakan takbir muqayyad karena takbirnya hanya ada setelah sholat yang 5 waktu. Iya. Jadi setelah sholat 5 waktu itu disunatkan baca takbir. Ada waktunya ya? Iya. Muqayyad ini dikoyiti ada waktunya Ya ada waktunya, ini setelah sholat gitu. Iya. Yang ada itu hanya di Idul Adha gitu kan. Kalau di Idul Fitri Tidak hanya takbir besar yang dari maghrib sampai imam mau sholat id begitu. Oh iya. Mengenai waktunya. Iya. Jadi kalau setelah itu kan ada yang sampai 7 hari kan. Iya. Nah, itu salah. Salah. Maksudnya salah itu kesalahannya begini kan. Kesalahannya karena orang tersebut menyangka bahwa Pekerjaan tersebut sunnah ya? sunnah Iya, begitu. pekerjaan tersebut Ya sunnah. kalau lihat pada segi umumnya ya baca takbir kenapa Iya, kayak gitu. iya. Tapi salahnya orang tersebut kesunatannya itu sebab ada sebab hari rayanya gitu, itunya yang salah kan. Gitu. Mungkin menurut kitab beliau lah tadi yang benar. Mungkin kitab beliau sendiri mungkin. Ya. Kayak Ya, beliau ada bukan bagi- iya. Mungkin terus mengenai masalah siwat karena banyak tentang masalah siwat takbir sebenarnya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Sebenarnya kalau masalah siwar itu yang ada di masyarakat itu memang ada. Benar. Seperti yang ada di dalam kitab itu Zen gitu kan. Begini kan siwarnya kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, lillahil hamd. Allah Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ya, seperti ini kan. Jadi masyarakat yang banyak seperti ini memang benar. Namun yang jarang masyarakat maka itu tadi sholawat. Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan setelah itu juga disunahkan, setelah takbirnya disunahkan baca sholawat itu juga. Kan tahu kan Ustaz kan? Pasti. Nah, sholawat yang ada itu yang dianjurkan oleh para ulama kita seperti ini kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran gitu kan. Ada ketentuan ya yang dianjurkan dari ulama sholawatnya bukan semerta-merta sholawat ya. Ya, namun sebenarnya sholawat apa saja bisa, namun yang dianjurkan oleh ulama Seperti itu ya ya. Ustaz. Terus mengenai masalah Bahasanya yang biasa, Mu'tad. Mengenai tentang masalah siwat dari takbir, beliau sudah mengulas dan juga waktunya. Lantas seperti takbir yang saya katakan tadi, apakah ini tidak ada kesalahan yang memang sudah masyhur di kalangan masyarakat bahwasanya pembacaan, karena saya pernah mendengar pembacaan harus benar ya. Ya tadi kan Ustaz sebenarnya nyontohinnya sudah bisa lagi sama Ustaz ya, lupa kan. Ya begini kan, ini sebenarnya poin yang sangat harus memang diingat begitu karena banyak orang yang salah begitu. Ya yang pertama panjang lafaz di dalam lafaz Allah itu kan, Allah itu panjangnya tidak boleh lebih dari satu alif karena matobi'i. Kalau lebih hukumnya bagaimana? Kalau lebih hukumnya memanjangkan matobi atau mempendekkan tidak sampai satu alif itu hukumnya haram tapi itu tidak dinamakan zikir. Jadi ya percuma nanti Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar dipanjangin gitu kan lebih satu alif ya percuma nanti begitu nggak dapat pahala karena tidak dinamakan zikir gitu kan. Nah berarti Ustadz nanti kalau kita takbir waspadalah kita dengan panjang pendeknya bacaannya. Ya mengenai masalah tentang takbir kami sudah mengerti dan insya Allah para penonton juga para pendengar insya Allah bisa memahami tentang seputar takbir yang telah dibawakan oleh Yang Mulia Ustadz Bisrul Habib. Terus Ustadz antum tadi mengutarakan bahwasanya ada lagi anjuran-anjuran sebenarnya Ihya'u Lailatul Id, menghidupkan malam hari raya. Ya jadi juga berupa kesunahan di malam hari raya itu menghidupkan malam tersebut dengan melakukan ibadah begitu kan, melakukan ibadah. Sebenarnya ulama maksud menghidupkan
malam hari raya itu ulama masih ada berkhilafan. Yang dimaksud menghidupkan tersebut bagaimana, banyaknya, seperti apa, itu ada berkhilafan. Ya ada yang mengatakan orang tersebut, orang yang akan dinamakan menghidupkan malam lebaran, malam hari raya itu orang yang menggunakan paling banyaknya malamnya untuk ibadah. Jadi di waktu malam hari raya itu yang paling banyak digunakan untuk ibadah gitu. Mulai dari ngaji, banyak baca takbir, sholat dan semacamnya. Zikir ya, sholawat ya. Itu dawuh yang pertama. Dawuh yang kedua itu Ihya'ul Lailah bisa hasil dengan bisa gitu bahasanya, dengan sesaat, dengan 1 jam lah gitu. Intinya beribadah dengan saat itu sudah dinamakan Ihya'ul Lailah. Berarti itu yang terakhir, yang terakhir orang yang dinamakan menghidupkan menghidupkan hari raya, malam hari raya itu orang yang sholat isya-nya hadiran jemaah, orang yang melakukan sholat isya dengan jemaah dan mempunyai ketekatan, mempunyai niat untuk sholat jemaah di waktu sholat subuhnya. Itu juga dikatakan ihya. Nah itu ihya, itu menurut kaul yang nomor 3. Dan juga berdoa di dalam sholat isya dan sholat subuh tersebut gitu. Ya, untuk Ihya'ul Lailah mungkin telah dibahas. Untuk kami pribadi mungkin ambil yang 3 dan juga yang 2 mungkin. Cuma kalau yang pertama tergantung orangnya. Ya, kalau seperti kami insya Allah ambil yang 2 atau yang 3. Kalau aku nomor 1, pakai nomor 1 nggak apa. Terus Ustaz, Ihya'ul Lailah juga telah antum utarakan. Juga mungkin ada kesunahan yang lain ya, seperti apa? Ya, yang ya seperti yang ada gitu, seperti adus mandi untuk hari raya gitu. Niatnya begini, itu khuslah Idul Fitri lillahi ta'ala gitu kan. Waktunya Ustaz? Waktunya itu mulai dari pertengahan malam. Pertengahan malam hari raya gitu. Jadi mulai jam 12 lah gitu kan. Jam 12 ke belakang itu masuk waktu kesunahan adus ini kan. Bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Kesunahan ini umum tak? Bagi orang yang mau sholat atau orang yang tidak bisa sholat sekalipun itu tetap disunahkan mandi gitu kan. Kayak orang haid, orang nifas ya. Tetap disunahkannya. Karena bukan kesunahan ini bukan hanya khusus bagi orang yang mau melaksanakan sholat gitu kan. Alhamdulillah kita telah bisa memetik beberapa ilmu dari yang mulia Ustadz Bisul Habib. Kami merupakan seorang yang bodoh, tidaklah lain kami hanya bisa bertanya kepada beliau. Lantas Ustadz, apakah masih ada selain dari adus? Mungkin kami minta lagi yang lebih bisa kami kerjakan untuk hari raya yang akan datang ini Ustadz. Dan juga yang disunahkan itu tadi di hari raya Idul Fitri ini di hari raya sebenarnya umum. Itu seperti berhias. Bagi orang yang mau hadir sholat Id, mau sholat Id ke masjid atau enggak, atau bagi orang yang tidak bisa hadir gitu. Jadi berhias dan juga bersih-bersih seperti motong kuku, mandi, rambut, cukur rambut, terus pakai minyak begitu intinya berhias-hias itu disunahkan gitu di hari raya ya. Ya mungkin kita bisa pakai pakaian yang baru Ustaz. Pakai sarung lamiri, BHS dan juga baju distro, jawing seperti ini kita biar orang nggak salah sangka karena yang banyak di orang-orang itu mindsetnya yang sunnah itu sepertinya baju baru kan disunahkan hias-hias kan dengan memakai baju yang bagus dan semacamnya. Orang-orang itu banyak yang keyakinannya atau pengetahuannya itu sepertinya harus baju baru padahal tidak gitu kan. Yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Islam itu intinya memakai baju paling bagus yang sudah dipunya, yang ada di orang tersebut Jadi baju yang paling bagus, yang paling keren begitu itu yang sunnah dipakai begitu untuk hari raya walaupun bukan warna putih karena bukan Jumat sekarang. Mungkin
kami bisa bisa mengamati yang telah antum jelaskan tentang masalah apa-apa yang ada yang merupakan kesunahan di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, dan juga Ihya'ul Lailah di dalam Idul Fitri dan juga Idul Adha. Terus Ustaz, kami merupakan seseorang yang liqillatil ilmi wa lisawil fahmi. Kami ingin bertanya, yang merupakan ini mungkin Ustaz karena terlalu banyak pertanyaan kami kepada Ustaz, kan bahasa Maturi dan Cangkola, artinya katanya mulono. Cangkola. Yang terakhir dari kami Ustaz tentang mengenai seseorang yang lambat dalam melaksanakan sholat Id. Takbirnya itu Ustaz bagaimana itu yang lambat itu? Tugasnya ya? Iya, tugasnya. Tindakan orang tersebut. Bagi ini berarti khusus orang-orang yang lambat. Iya, lambat. Yang datang setelah setelah imam khutbah baru datang ini. Jadi tugasnya bagi kalian yang lambat ini tugasnya kalau sudah kan rakaat pertama itu 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Jadi tidak usah menambahkan lagi takbirnya. Ya, kalau Anda mendapatkan imam sudah di takbir ketiga seumpama, ya Anda tinggal ngikutin aja gitu. Nanti kalau imam sudah selesai takbir, udah takbir ke-7 seumpama, nggak usah nambah lagi begitu kan. Di takbir kedua juga sama, nggak usah ditambahin 2 biar jadi 7 gitu, tetap 5 gitu. Ini bagi yang cuma tertinggal dalam takbir Ustaz. Kalau yang tertinggal dalam masalah rakaat nanti bagaimana? Seperti orang yang imam rakaat yang kedua gitu. Makmum baru rakaat yang pertama, kan sudah bilangannya takbirnya kesunahannya tidak sama Ustaz. Yang kedua itu imam 5 takbir, sedangkan makmum mempunyai kesunahan menurut saya Ustaz, karena saya orang bodoh. Itu ya jadi begini kalau orang yang mendapatkan imam di rakaat kedua ya tugasnya ngikutin juga Kalau setelah mendapatkan imam setelah takbir yang 5 itu di rakaat keduanya imam, ya gak usah takbir lagi. Iya, gak usah ya. Nah di rakaat keduanya akan nambah lagi nanti kan 2 rakaat kan, nambah lagi 1 rakaat itu. Rakaat di rakaat keduanya tetap imam gitu. Iya, tidak usah menambah ya. Intinya ala nadmi sholatil imam ya seperti ala nadmi sholatil imam seperti ini ya. Mengenai tentang masalah takbir bagi orang-orang yang lambat dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, untuk takbir yang kurang yang tidak sama dengan untuk takbir yang kurang ini tidak usah ditambah. Ala nadmi sholatil imam, jadi terus dari awal mengikuti sholatnya imam ya Ustaz. Mungkin ini hanya pertanyaan kami Ustaz yang bisa kami pertanyakan pada antum, yang insya Allah kami dikala ada permasalahan dikala kami ada permasalahan juga permintaan daripada penonton, kami ingin lagi bersama antum Ustaz. Siap ya? Insya Allah kita ada. Iya Ustaz. Mungkin apa-apa yang telah disampaikan oleh yang mulia Ustaz Bisrul Habib menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kami pribadi dan khususnya bagi penonton atau bagi para pendengar umumnya. Yang terakhir dari kami pribadi, dikala ada kesalahan dari perkataan yang kurang benar, kami mohon maaf yang tiada batasnya, dan juga kami mewakili yang mulia Ustaz Bisrul Habib dikala ada kesalahan baik dari pemahaman atau bacaan kitab yang ia baca, jawaban yang sangat salah dari maksud Kiai Musonif, beliau memohon teguran langsung di kolom komentar di channel kami SAS Santri Al-Muqri Salafi. Akhirnya dari kami, hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.